Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, dan juga anak-anakku yang saleh dan salehah semuanya, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Kisah Anak Soleh. Kita sampaikan beberapa kisah dari orang-orang yang soleh dengan harapan kita bisa ambil ibrah, pelajaran, hikmah dari mereka semuanya, agar bisa kita mengikuti jejak mereka. Maka kita terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya, salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita sampaikan kisah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Miqdad bin Amir atau Miqdad bin Amr. Di mana kemarin kita sampaikan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mu'ad bin Jabal, salah seorang sahabat yang diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman. Nah, sekarang kita bahas, kita kisahkan, yaitu Miqdad bin Amr. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengenal yang pertama asal usul beliau. Itu nama di sini tertulis Miqdad bin Amr. Kemudian di tempat lain ada Miqdad bin Al-Aswad. Apa gerangannya dan kenapa? Baik, ketika kita membicarakan Miqdad bin Amr, para sahabat dan teman dekatnya berkata, orang yang pertama memacu kudanya dalam perang di jalan Allah ialah Miqdad bin Al-Aswad. Nah, di sini disebutkan Miqdad bin Al-Aswad. Jadi ketika disebut kata Miqdad bin Amr, teman dekatnya berkata, orang yang pertama memacu kudanya dalam perang di jalan Allah adalah Miqdad bin Al-Aswad. Miqdad bin Al-Aswad yang mereka maksudkan itu ialah tokoh kita, Miqdad bin Amr ini. Nah, makanya tadi dikatakan orang yang pertama kali memacu kuda dalam perang fi sabilillah adalah Miqdad bin Al-Aswad. Nah, yang dimaksud adalah Miqdad bin Amr ini. Terus kenapa? Jadi pada masa jahiliyah ia menyetujui dan membuat perjanjian untuk diambil oleh Al-Aswad, yaitu Miqdad diambil oleh Al-Aswad, diangkat sebagai anaknya itu oleh Al-Aswad, Abdi Yaghus sebagai anak, hingga namanya berubah menjadi Miqdad bin Al-Aswad. Ya, tadinya aslinya Miqdad bin Amr, kemudian dia diambil sebagai anak angkat oleh Al-Aswad. Ya, Al-Aswad Abdi Yaghus sebagai anak jadi Miqdad bin Al-Aswad. Nah, tetapi anak-anak semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi setelah turunnya ayat mulia yang melarang penisbatan nama angkat kepada nama ayah angkatnya dan mengharuskan penisbatan kepada nama ayah kandungnya, namanya kembali dihubungkan dengan nama ayahnya, yaitu Amr bin Sa'ad. Jadi setelah turun
larangan menisbatkan anak kepada ayah angkatnya dalam Islam, maka dengan spontan dan segera maka Miqdad itu mengembalikan kepada asal ayahnya, yaitu Amr bin Sa'ad. Jadi Miqdad bin Amr bin Sa'ad itu kembali lagi. Ini menunjukkan bagaimana taslim beliau, berserah dirinya beliau kepada Islam. Ketika awalnya tidak ada larangan, dipakai masih Miqdad bin Al-Aswad. Ketika ada larangan penggunaan nisbat kepada ayah angkat, langsung Miqdad kembali kepada yang benar, itu Miqdad bin Amr bin Sa'ad. Itu asal-usul daripada penamaan binnya. Itu memang awalnya pernah dijadikan anak angkat oleh Al-Aswad. Gitu. Kemudian bagaimana beliau? Yang kedua adalah bagaimana beliau itu masuk Islam. Kisah masuk Islam beliau. Miqdad termasuk dalam rombongan orang-orang yang masuk Islam lebih awal. Jadi masuk barisan orang-orang yang masuk Islam di awal-awal. Dan orang ketujuh yang menyatakan keislamannya secara terus terang. Dari sekian banyak, 7 orang, dia orang yang ketujuh yang menyatakan keislamannya secara terang-terangan, terus terang. Karena terus terangnya itulah sehingga harus menanggung penderitaan oleh kemurkaan dan kekejaman orang-orang Quraisy. Karena Miqdad itu terang-terangan masuk Islam di hadapan orang-orang, kemudian orang-orang kafir Quraisy mengetahuinya, sehingga mereka itu menyiksa, terus mengancam dan memberikan kecaman-kecaman kepadanya. Bagaimana beliau ketika masuk Islam di awal-awal? Maka Miqdad bin Amr ini masuk kategori orang yang awal-awal masuk Islam. Itu masuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, Miqdad hidup dengan keberanian para kesatria dan keberuntungan para pengikut setia. Orang yang melihat sepak terjangnya di medan perang, yaitu pasti akan berdedak kagum. Ya, berdecak kagum. Dia akan kagum maksudnya ketika melihat bagaimana Miqdad bin Amr ini berperang seperti dalam perang Badar. Orang akan melihat kekaguman, melihat dengan kagum kepada peristiwa itu, melihat kondisi Miqdad, perjuangan yang mengantarkannya kepada suatu kedudukan puncak yang dan diangan-angankan oleh seseorang untuk menjadi miliknya. Makanya sampai Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah SAW lainnya, ya, mengatakan, aku telah menyaksikan perjuangan Miqdad. Kata mereka, aku telah menyaksikan perjuangan Miqdad, sehingga aku lebih suka menjadi sahabatnya daripada segala isi bumi ini. Ini pernyataan Abdullah bin Mas'ud, ya, dan juga sahabat Rasul lainnya. Aku lebih menyaksikan perjuangan Miqdad, sehingga aku lebih suka menjadi sahabatnya daripada segala isi bumi ini. Subhanallah. Ini menunjukkan kebaikan Miqdad bin Amr bin Sa'ad ini. Karena sahabatnya tentu lebih mengetahui bagaimana kebaikan temannya. Oh, sampai menyatakan demikian Abdullah bin Mas'ud. Itulah sosok Miqdad bin Amr bin Sa'ad. Pada hari yang diawali dengan ketegangan, yakni ketika Quraisy datang dengan kekuatannya yang dahsyat, dengan semangat dan tekad dan bergelora, dengan kesombongan dan keangkuhan mereka. Pada hari itu jumlah kaum muslimin masih sedikit dan sebelumnya tidak pernah mengalami peperangan untuk mempertahankan Islam. Itu dalam perang Badar, jumlah muslimin sedikit dan belum pernah berperang. Bagaimana kondisinya? Rasulullah SAW menguji keimanan para pengikutnya
dan meneliti persiapan mereka untuk menghadapi mereka, yaitu menghadapi Quraisy, ya, tentara musuh yang datang menyerang, baik pasukan pejalan kaki maupun angkatan berkuda. Jadi Rasulullah SAW bagaimana menghadapi orang-orang Quraisy, itu kafir Quraisy, kemudian menguji para sahabat bagaimana coba menghadapi mereka semuanya. Para sahabat diajak bermusyawarah. Jadi masalah diajak musyawarah oleh Nabi SAW. Di situ ada Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya diajak bermusyawarah oleh Nabi SAW. Mereka mengetahui bahwa jika beliau meminta buah pikiran dan pendapat mereka, itu berarti beliau sedang menghadapi sesuatu yang kritis, suasana yang sangat kritis. Jadi ketika Rasul meminta pendapat kepada yang lainnya, kepada para sahabat, berarti itu sesuatu yang kritis, yang genting. Beliau meminta pendirian dan pendapat mereka yang sebenarnya, sehingga bila ada di antara mereka yang berpendapat lain yang berbeda dengan pendapat umum, berarti ia tidak perlu takut atau akan mendapat penyesalan. Silakan berpendapat masing-masing untuk menyampaikannya. Miqdad khawatir kalau di antara kaum muslimin ada yang merasa berat untuk bertempur. Kenapa? Karena itu sebelum ada yang angkat bicara, Miqdad ingin mendahului mereka untuk mengungkapkan kalimat-kalimat yang tegas dan dapat menyalakan semangat juang dan turut mengambil bagian dalam membentuk pendapat umum. Jadi Miqdad itu khawatir kalau mereka takut untuk bertempur, maka beliau ingin memberikan semangat, support kepada para sahabatnya, bagaimana biar mau bertempur dan bersama Nabi SAW. Ini Miqdad khawatir kalau mereka itu pada takut. Tetapi sebelum ia menggerakkan kedua bibirnya, jadi sebelum Miqdad menggerakkan kedua bibirnya alias berpendapat, mengungkapkan di depan para sahabat dan di depan Rasulullah SAW, Masya Allah, ternyata Abu Bakar As-Siddiq telah mendahuluinya dengan kata-kata yang sangat berkesan, memberikan support, kata-kata yang sangat berkesan, membangkitkan semangat para sahabatnya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga hati Miqdad menjadi tenteram karenanya. Ini Abu Bakar menyampaikan. Setelah itu pendapat Umar, yaitu Umar bin Khattab, menyusul bicara dengan ungkapan yang menakjubkan pula. Jadi Abu Bakar berpendapat bagus pula, kemudian Umar bin Khattab juga berpendapat bagus pula. Nah, kini giliran Miqdad tampil berbicara. Apa katanya di sini? Wahai Rasulullah, laksanakanlah apa yang dititipkan Allah, yang diperintahkan Allah, dan kami akan bersamamu. Nih, Miqdad menyampaikan motivasi, wahai Rasulullah, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah, dan kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata seperti apa yang dikatakan Bani Israel kepada Musa. Apa kata mereka? Ya, Bani Israel kepada Musa, pergi dan berperanglah kamu bersama Tuhanmu. Pergi dan berperanglah kamu bersama Tuhanmu. Sedangkan kami akan duduk menunggu di sini. Ini Bani Israel suruh perang bersama Tuhannya, kemudian mereka pada duduk di tempatnya. Ini Bani Israel. Miqdad tidak akan seperti itu. Tetapi kami akan mengatakan kepadamu, pergi dan berperanglah engkau bersama Tuhanmu, dan kami ikut berjuang bersamamu. Ini Miqdad. Pergi dan berjuang bersama Tuhanmu, dan kami akan ikut berperang bersamamu. Demi Zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran, seandainya engkau membawa kami ke dalam lautan lumpur, kami akan berjuang bersamamu dengan tabah hingga mencapai tujuan. Ini menggerakkan para sahabat, kata-kata Miqdad bin Amr bin Sa'ad.
dan kami akan bertempur di sebelah kanan dan di sebelah kirimu, di bagian depan dan di bagian belakangmu, hingga Allah memberikan kemenangan kepadamu. Subhanallah. Ini kata-kata dari Miqdad bin Amr bin Sa'ad yang memberikan support, semangat kepada para sahabat untuk berperang. Ketika itu perang Badar, perang yang pertama kali yang Rasulullah SAW minta pendapatnya. Subhanallah, akhirnya terbongkar dan semangatnya para sahabat terbakar. Para sahabat terbakar semangatnya. Maka ungkapan tersebut lepas sebagai peluru yang diluncurkan, dan wajah Rasulullah SAW pun berseri-seri karenanya. Sementara mulut beliau komat kamit mengucapkan doa yang baik untuk Miqdad. Jadi Rasulullah komat kamit mulutnya mendoakan kebaikan untuk Miqdad bin Amr ini. Kata-kata tegas yang diungkapkannya itu membangkitkan semangat kepahlawanan dalam kumpulan yang baik dari orang-orang beriman. Bahkan dengan kekuatan dan ketegasannya, kata-kata itu pun menjadi contoh teladan bagi siapa yang ingin berbicara, serta menjadi semboyan dalam perjuangan. Itu kalimat-kalimat yang membangkitkan semangat dari Miqdad tadi. Maka sungguh kalimat-kalimat yang diucapkan Miqdad bin Amr itu mencapai sasarannya di hati orang-orang beriman, hingga Sa'ad dan Mu'ad, pemimpin kaum Ansor, bangkit berdiri. Sa'ad dan Mu'ad, pemimpin kaum Ansor, bangkit dan berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah beriman dan membenarkanmu." Mereka menyatakan beriman dan membenarkanmu. "Kami telah bersaksi bahwa apa yang engkau bawa itu adalah benar, dan untuk itu kami telah mengikat janji dan kesetiaan kami kepada engkau. Karena itu majulah wahai Rasulullah." Jadi dia mengakui kebenarannya dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, dan mengikat setia janji setia kepada Nabi SAW, dan dia mengatakan, "Majulah wahai Rasulullah, laksanakanlah apa yang engkau kehendaki, dan kami akan selalu bersamamu." Wah, ini menambah semangat Rasulullah SAW. Sa'ad dan Mu'ad tambah semangat, dan dia menyatakan, "Saya akan bersama kamu wahai Rasulullah, laksanakan apa yang engkau kehendaki." Tadi Miqdad, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, kami akan mengikuti kamu. Subhanallah, bangkit semangatnya, semangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Demi Zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran, seandainya engkau membawa kami masuk ke dalam lautan ini, kami akan memasukinya. Tidak akan ada seorang pun di antara kami yang akan berpaling, dan tidak seorang pun yang akan mundur untuk menghadapi musuh." Subhanallah, tidak akan mundur, tidak akan berpaling untuk menghadapi musuh ini. Sungguh kami akan tabah dalam peperangan, teguh dalam menghadapi musuh, dan semoga Allah memperlihatkan kepadamu perbuatan kami yang berkenan di hatimu. Kerahkanlah kami dengan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati Rasulullah SAW pun penuh dengan kegembiraan. Ketika mendapatkan support dari para sahabat, hati Rasulullah SAW gembira. Lalu bersabda kepada para sahabatnya, kepada sahabat-sahabat beliau, "Berangkatlah dan besarkanlah hati-hati kalian." Berangkatlah dan besarkanlah hati-hati kalian. Ya. Jadi dengan mohon kepada Allah SWT, berangkat dengan semangat mengharapkan ridho Allah SWT untuk perang Badar. Dan kedua pasukan pun berhadapan. Ya, berhadapanlah kedua pasukan tersebut. Anggota pasukan Islam yang berkuda ketika itu jumlahnya tidak lebih dari 3 orang. Coba, pasukan berkuda dari kaum muslimin disebutkan di sini hanya tidak lebih dari 3 orang. Berarti masih jarang yang pakai kuda. Siapa? Miqdad bin Amr. Kemudian
Marthad bin Abu Marthad, kemudian Az-Zubair bin Awam. Jadi 3 orang, Miqdad bin Amr, Marthad bin Abu Marthad, dan Az-Zubair al-Awam. 3 orang yang pakai kuda. Sedangkan pejuang-pejuang lainnya terdiri atas pasukan pejalan kaki atau pengendara unta. Subhanallah, begitu genting permasalahannya, kondisinya begitu genting. Ucapan Miqdad yang kini kemudian, ya, ucapan Miqdad yang kita kemukakan tadi tidak saja menggambarkan keperwiraannya semata, tetapi juga melukiskan logikanya yang tepat dan pemikirannya yang dalam. Demikian sifat Miqdad. Ia adalah seorang filosof dan ahli pikir. Ia adalah seorang yang arif dan pandai mengolah kata. Kebijaksanaannya itu tidak saja terlihat dalam kata-katanya saja, tetapi juga tampak pada prinsip-prinsip hidup yang kukuh, serta perilaku yang lurus dan konsisten. Pengalamannya menjadi sumber bagi kearifan dan penunjang kecerdasannya. Itu kondisi Miqdad bin Amr. Orang yang cerdas, orang yang arif, yang punya pemikiran cemerlang, pendapat yang bagus, dan memberikan support. Suatu hari, ia diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai pemenang kendali, yaitu amir di suatu daerah. Suatu hari, ia diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai pemenang kendali atau sebagai amir, pemimpin di suatu daerah. Tatkala ia kembali dari tugasnya, Nabi bersabda, "Bagaimanakah pendapatmu setelah menjadi amir?" Jadi tadi Miqdad diangkat sebagai amir atau pemimpin. Setelah itu ditanya oleh Nabi SAW, "Bagaimana pendapatmu setelah menjadi pemimpin sebagai amir?" Maka ia pun menjawab dengan jujur, "Engkau telah menjadikan diriku menganggap diri sendiri di atas semua manusia, sedangkan mereka semua di bawahku. Demi Zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran, sejak saat ini saya tidak berkeinginan menjadi pemimpin sekalipun untuk 2 orang untuk selama-lamanya." Subhanallah. Ditanya malah demikian jawabannya. Jadi sudah tidak ingin jadi lagi pemimpin meskipun hanya memimpin 2 orang. Menunjukkan kearifan beliau. Nah, jika ini bukan suatu kearifan, lantas apakah lagi yang dikatakan kearifan itu? Jika orang ini bukan seorang yang arif, lantas orang seperti apa yang disebut orang yang arif? Miqdad adalah sosok laki-laki yang tidak ingin tertipu oleh dirinya sendiri dan tidak mau terperdaya oleh kelemahannya. Dia tidak ingin tertipu oleh dirinya sendiri dan tidak ingin tertipu oleh kelemahannya. Maka dia tidak ingin jadi pemimpin lagi. Tadi diangkat oleh Nabi SAW, ya, yang jadi pemenang sebagai seorang pemimpin. Lalu ditanya, "Bagaimana tanggapan Anda jadi pemimpin?" Dan ternyata dia sudah nggak ingin lagi dah. Sudah, saya nggak ingin lagi walaupun memimpin dua orang. Memang yang namanya pemimpin itu berat. Seorang pemimpin, ya, ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin itu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka mohonlah kepada Allah SWT kekuatan ketika kita mendapatkan amanah menjadi pimpinan, atasan, dan jangan sampai malah mendolimi atau berbuat sombong dan seterusnya. Jangan. Justru kita akan nanti mendapatkan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya. Kita lanjutkan. Jadi Miqdad adalah sosok laki-laki yang tidak ingin tertipu oleh dirinya sendiri dan tidak mau terpercaya oleh kelemahannya.
ia memegang jabatan sebagai amir hingga dirinya diliputi oleh kemegahan dan pujian. Kelemahan ini disadarinya hingga ia bersumpah akan menghindarinya dan menolak untuk menjadi amir setelah pengalaman pahit itu. Faktanya, setelah itu ia benar-benar menepati janji dan sumpahnya itu. Hingga sejak itu ia tidak pernah mau menerima jabatan amir, tidak mau lagi sebagai seorang pemimpin. Miqdad selalu mendendangkan hadis yang didengarkan dari Rasulullah SAW. Apa yang sering dilantunkan oleh beliau, inna sa'ida liman junnibal fitana. Orang yang bahagia, orang yang berbahagia ialah orang yang dijauhkan dari fitnah. Inna sa'ida liman junnibal fitana. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Oleh karena itu, jabatan sebagai amir itu dianggapnya suatu kemegahan yang menimbulkan atau hampir menimbulkan fitnah bagi dirinya. Maka syarat untuk mencapai kebahagiaan baginya ialah menjauhinya. Salah satu perwujudan kearifannya ialah ialah tidak tergesa-gesa dan sangat hati-hati menjatuhkan putusan atas seseorang. Beliau sangat hati-hati ketika memutuskan suatu permasalahan, apalagi kepada seseorang. Dan ini juga ia pelajari dari Rasulullah SAW yang telah menyampaikan kepada umatnya bahwa hati manusia lebih cepat berbolak-balik daripada isi periuk saat mendidih. Ini jadi dipegang oleh Miqdad bin Amr ini. Kata Nabi SAW bahwa hati manusia lebih cepat berbolak-balik daripada isi periuk saat mendidih. Ini kita sadari semuanya. Namanya orang sekarang kadang imannya tebal, nanti sore udah tipis, nanti malam tebal lagi, besok tipis lagi. Begitu bolak-balik hati. Nah, Miqdad pun menyadari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Miqdad sering menangguhkan penilaian terakhir terhadap seseorang sampai dekat saat kematian mereka. Tujuannya ialah agar tidak terjadi kesalahan menilai seseorang karena orang itu telah berubah setelahnya. Dengan menangguhkan itu, berarti orang tersebut memang tidak berubah lagi dan memang seperti itu adanya. Sebab tidak ada perubahan atau hal baru setelah kematian. Jadi beliau ketika menangguhkan atau menilai seseorang ditangguhkan sampai ketika mau meninggal, baru dikatakan oh dia baik dan tidaknya. Dia putusan ketika dia akan meninggal. Karena kalau sudah meninggal ya sudah, berarti orang itu ya seperti itu. Kearifannya itu tampak jelas dalam percakapan yang disampaikan kepada kita oleh salah seorang sahabatnya berikut ini. Suatu hari kami duduk-duduk bersama Miqdad. Tiba-tiba seseorang lewat dan berkata kepada Miqdad, sungguh berbahagialah kedua mata ini yang telah melihat Rasulullah SAW. Sungguh berbahagialah kedua mata ini yang telah melihat Rasulullah SAW. Demi Allah, andainya kami dapat melihat apa yang Anda lihat dan menyaksikan apa yang Anda saksikan. Ini ada orang yang mengatakan demikian. Ya, sungguh berbahagialah kedua mata ini yang telah melihat Rasulullah. Demi Allah, andainya kami dapat melihat apa yang Anda lihat dan menyaksikan apa yang Anda saksikan. Miqdad pergi menghampirinya, lalu berkata, apa yang mendorong kalian untuk ingin menyaksikan peristiwa yang disembunyikan Allah dari penglihatan kalian? Padahal kalian tidak tahu apa akibatnya bila sempat menyaksikannya. Jadi Anda tidak melihat Rasulullah atau
atau dia tidak melihat kejadian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian apa gerangannya ketika Anda melihatnya? Kan belum tentu beriman, belum tentu. Ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena gentingnya permasalahan itu. Makanya Mikdad menyampaikan, demi Allah, bukankah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak orang yang ditelungkupkan Allah mukanya ke neraka jahanam? Dia melihat Rasulullah, ya, tapi ternyata tidak iman kepada Rasulullah. Pamannya sendiri, ya Abu Lahab, kemudian Abu Jahal, ya. Orang tokoh di situ, kemudian banyak sekali, bahkan paman sendiri pun tidak beriman. Jadi tidak memastikan ketika melihat bisa jadi beriman. Makanya harus kita bersyukur kepada Allah SWT. Mengapa kalian tidak mengucapkan pujian? Ya, alhamdulillah bagi Allah yang telah menghindarkan kalian dari malapetaka seperti yang menimpa mereka itu, dan menjadikan kalian sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi kalian. Udah, sekarang bersyukurlah, alhamdulillah. Kayak panjenengan kita semuanya, anak-anak semuanya yang tidak pernah melihat Nabi, walhamdulillah. Ya, mudah-mudahan besok bertemu di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak melihat para sahabat, alhamdulillah. Pokoknya sekarang harus banyak bersyukur. Belum tentu ketika dia melihat kesaksian langsung beriman, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kearifan, tetapi di mana letak kearifannya? Tidak seorang pun yang beriman kepada Allah dan Rasulnya yang Anda temui kecuali ia menginginkan dapat hidup pada masa Rasulullah SAW dan beroleh kesempatan untuk melihatnya. Tetapi mata batin Mikdad yang tajam dan arif, subhanallah, mampu melihat sudut yang tidak tampak di balik keinginan itu. Bukankah tidak mustahil orang yang menginginkan hidup pada masa-masa tersebut akan menjadi salah seorang penduduk neraka? Ya, nggak mustahil. Ya, bertemu Nabi tapi tidak beriman, nggak mustahil. Bukankah tidak mustahil ia akan jatuh kafir bersama orang-orang kafir lainnya? Jadi bukankah lebih baik kita memuji Allah? Sudahlah, alhamdulillah, ya memuji Allah yang telah menghidupkannya pada masa-masa telah tercapainya kemantapan bagi Islam hingga ia dapat menganutnya secara mudah dan bersih. Nah, kita jaga Islam kita. Terus ya, jaga. Itulah pandangan Mikdad, ya. Pandangan Mikdad memancarkan kearifan dan kecerdasan setiap tindakan. Pengalaman dan ucapannya menunjukkan bahwa ia seorang yang cerdas dan bijaksana. Jadi tadi ada yang, kalau saya ketemu Nabi ya, kalau saya hidup zaman Nabi ya, belum tentu, nggak mustahil. Di zaman Nabi banyak orang yang disungkurkan ke dalam api neraka. Jadi kita harus banyak memuji Allah SWT. Itu begitu tajam sudut pandang Mikdad bin Amr bin Sa'ad. Nah, kecintaan Mikdad kepada Islam tidak terkira besarnya. Ya, bagaimana kecintaan Mikdad kepada Islam? Kecintaan Mikdad kepada Islam tidak terkira besarnya. Bila cinta tumbuh dan membesar serta didampingi oleh hikmat, maka akan menjadikan pemiliknya manusia tinggi yang tidak merasa puas hanya dengan kecintaan belaka, tapi dengan menunaikan kewajiban dan memikul konsekuensinya. Mikdad bin Amr adalah tipe manusia seperti ini. Kecintaannya kepada Rasulullah SAW menyebabkan hati dan pikirannya dipenuhi rasa tanggung jawab terhadap keselamatan orang yang dicintainya.
hingga setiap ada kehebohan di Madinah, secepat kilat Mikdad telah berada di ambang pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar ada kehebohan, langsung Mikdad bersegera menuju Madinah, menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunggang kudanya sambil menghunus pedang atau tombaknya. Kenapa? Ingin membela Rasulullah, ingin membela Islam. Ada kericuhan, ada keributan, langsung datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu kecintaan kepada Islam menyebabkannya bertanggung jawab terhadap keamanannya, tidak saja dari tipu daya musuh-musuhnya, tetapi juga dari kekeliruan rekan-rekannya sendiri. Suatu saat ia keluar bersama rombongan tentara yang sewaktu-waktu dapat dikepung oleh musuh. Komandan mengeluarkan perintah agar tidak seorang pun mengembalikan hewan tunggangannya atau tidak mengembalakan hewan tunggangannya. Komandan mengeluarkan perintah agar tidak seorang pun mengembalakan hewan tunggangannya. Tetapi salah seorang anggota pasukan itu mengetahui larangan tersebut hingga melanggarnya. Sudah nggak boleh mengembalakan hewannya, malah ada yang melanggarnya, dan sebagai akibatnya ia menerima hukuman yang lebih besar daripada yang seharusnya, atau sebenarnya mungkin tidak perlu diberi sanksi. Mikdad lewat di depan orang yang menjalani hukuman tersebut, dan ia sedang menangis sambil berteriak-teriak. Tadi kan komandan memerintahkan agar tidak mengeluarkan hewan untuk dikembalakan. Ya, ternyata ada yang melanggar. Akhirnya dia mendapatkan hukuman. Nah, Mikdad lewat di depan orang yang menjalani hukuman tersebut, dan ia sedang menangis sambil berteriak-teriak. Ia pun menanyakan kepadanya apa yang sebenarnya terjadi, dan orang itu pun menceritakan apa yang telah menimpa dirinya. Mikdad meraih tangan orang itu dan membawanya ke hadapan komandan. Ya, tadi yang disiksa atau dihukum, yang tadi menangis berteriak-teriak, diajak, sini, sudah, ayo ke komandannya. Sampai Mikdad dibawa. Sudah kayak gitu, Mikdad, ia lalu berbicara kepadanya tentang bagaimana sebenarnya yang terjadi pada bawahannya itu, hingga akhirnya tersingkaplah kesalahan dan kekeliruan komandan tersebut. Mikdad pun berkata kepadanya. Jadi ternyata setelah dijelaskan, ternyata komandannya yang salah. Mikdad pun berkata kepadanya, sekarang suruhlah ia membalas kesalahanmu dan berilah kesempatan untuk melakukan kisos. Ya, tadi kan dihukum, berteriak-teriak, ditanya sama Mikdad kenapa, diceritakan begini-begini, terus ayo ke komandannya. Kemudian ternyata setelah diungkapkan, komandannya yang salah. Setelah salah, wadah, kalau begitu kamu yang salah, sudah, sekarang kamu harus tanggung jawab. Kamu siap untuk menerima balasannya. Jadi suruhlah dia untuk membalas kepadamu. Terus bagaimana? Sang komandan pun tunduk dan bersedia. Hanya saja prajurit tadi yang tadi mendapat hukuman memaafkan dan berlapang dada. Nah, bagaimana kebijaksanaan beliau dari Mikdad dan keadilan serta bijaksana beliau menghadapi permasalahan. Walaupun dia seorang pemimpin yang salah, dia berusaha minta maaf dan minta bagaimana biar dibalas itu. Kemudian Mikdad telah menunjukkan sikap yang mulia. Keagungan ya, din ini telah mengangkatnya ke posisi yang terhormat. Ya, selalu sambil mendengarkan kata-kata
biarlah aku mati asal Islam tetap jaya. Beliau selalu melantunkan, mendendangkan kata-kata biarlah aku mati asal Islam jaya. Ini dari semangat beliau dan cinta beliau kepada Islam. Biarlah aku mati asal Islam tetap jaya. Anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang itulah yang menjadi cita-citanya, yaitu kejayaan Islam walau harus ditebus dengan nyawa sekalipun. Dengan keteguhan hati yang menakjubkan, ia berjuang bersama para sahabatnya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Karena itu sangat pantas bila ia mendapat kehormatan dari Rasulullah SAW. Menerima ucapan berikut, sungguh Allah telah menyuruhku untuk mencintaimu dan menyampaikan pesannya kepadaku bahwa dia mencintaimu. Subhanallah, ini Rasulullah SAW menyampaikan, sungguh Allah telah menyuruhku untuk mencintaimu. Siapa? Miqdad. Rasulullah untuk mencintai Miqdad dan menyampaikan pesannya kepadaku bahwa dia mencintaimu. Allahu Akbar. Jadi Allah mencintai Miqdad. Rasulullah mencintai Miqdad. Miqdad bin siapa tadi? Bin Amr bin Sa'ad. Nah, itulah kisah daripada Miqdad bin Amr bin Sa'ad, sahabat Nabi Muhammad SAW, yang beliau itu seorang yang prajurit berkuda pertama dalam Islam. Prajurit pertama, ya, prajurit berkuda yang pertama dalam Islam. Yang tadi dia punya pemikiran cemerlang ketika memberikan usulan, memberikan support kepada para sahabatnya untuk perang Badar. Maka dari kisah ini kita simpulkan bahwa yang pertama bahwasanya Miqdad bin Amr itulah nama aslinya. Miqdad bin Amr bin Sa'ad itulah binnya aslinya. Nah, ketika dikenal Miqdad bin Al-Aswad, memang iya, karena awalnya dulu Miqdad pernah diambil anak angkat oleh Al-Aswad, maka bawakan Miqdad bin Al-Aswad. Tapi setelah Islam datang dan larangan menisbatkan kepada anak ayah angkat, maka sami'na wa ata'na, Miqdad kembali kepada awalnya, Miqdad bin Amr bin Sa'ad. Kemudian bagaimana Miqdad ketika memberikan masukan kepada Rasulullah SAW dalam perang Badar? Beliau memberikan support kepada Rasulullah SAW dan suruh lanjutkan, laksanakan peperangan itu, dan kami bukan mengikutinya. Bahkan sahabatnya namanya Sa'ad tadi sama Mu'ad terpompa semangatnya untuk mengikuti perang Badar. Itulah bagaimana sikap Mu'ad bin Jabal, Allah sikap Miqdad bin Amr. Kemudian Miqdad bin Amr ini adalah sahabat Nabi SAW yang berusaha menjauhkan daripada fitnah. Ya, fitnah, apalagi fitnah tadi kemegahan, kemewahan, apalagi ya jabatan, itu berusaha menghindarinya. Karena tadi ketika suatu hari jadi utus sebagai seorang pemimpin, seorang amir, ternyata ditanya bagaimana kondisi Anda, bagaimana keadaan Anda setelah menjadi amir, malah dia tidak ingin lagi menjadi seorang amir. Subhanallah. Dan yang terakhir, bagaimana Miqdad bin Amr ini, ya, beliau seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang betul-betul memperjuangkan Islam dan cintanya kepada Islam sampai dia sering mendedangkan ucapannya, biarlah aku mati asal Islam tetap jaya. Gitu.
Inilah sedikit yang bisa kami sampaikan terkait dengan kisah Miqdad bin Amr bin Sa'ad. Semoga kita bisa mengambil ibrah, kita tambah semangat dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.